Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada. Saya percaya keadaan saudara baik, sehat walafiat. Diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di channel YouTube Immanuel TV. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat kasih karunia anugerah limpah rahmat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami itu. Kami boleh bangun tempat tidur kami sehat tanpa kurang suatu apapun. Kalau kami masih bernafas sampai detik ini, itu karena anugerah-Mu dan karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Papa. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman. Firman-Mu berkuasa untuk menjamah kami dan mengubah hidup kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi setiap kami yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, siang ini, sore ini, kita akan belajar firman Tuhan. Di Roma pasal 12. Tentang persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Kita akan baca firman Tuhan ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang persembahan yang benar. Kalau ada persembahan yang benar, berarti ada persembahan yang tidak benar. Sepanjang minggu ini saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan tentang akibat dosa, akibat dosa, dosa, akibat dosa. Dosa apa? Yang kita tahu, dosa percabulan, dosa perselingkuhan, dosa perjudian, dosa perzinaan, dosa pertengkaran, dosa konflik, dosa bermusuhan satu sama lain. Ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Minggu ini kita mau bahas, kita mau kupas tentang akibat dosa dan akibat dosa, akibat dosa. Tuhan taruh dalam hati saya supaya firman Tuhan yang sampaikan itu lengkap, tidak potong-potong, waktunya tidak panjang, hanya 10-15 menit, sehingga saya tidak bisa kupas lebih banyak. Untuk itu mungkin sharing firman Tuhan ini akan berseri, lanjut besok, lusa, dan seterusnya. Seminggu ini. Sore ini kita mau belajar tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasihatkan kamu, itu saudara saya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah Bapa. Saudara, tubuh ini penting sekali, saudara. Bukan dengan firman itu berkata bahwa tubuh saudara saya ini ada bait Roh Kudus, baitnya Allah, di mana Roh Tuhan, Roh Kudus berdiam dan bertata di dalam hati kita sebagai orang percaya.
Saya pernah katakan, saya pernah sharingkan, apa sih yang paling berharga dalam hidupmu? Apakah itu kesehatan, harta, kekayaan, rumah tangga, pekerjaan, ada banyak. Tapi firman Tuhan mengajar kita, yang paling berharga dalam hidup saudara saya ada tubuh ini yang masih ada nafas kehidupan. Nyawa, masih ada nafas kehidupan yang menempel di tubuh ini. Dan tubuh ini paling berharga. Tuhan mengajar kita, persembahkan yang benar. Persembahan yang benar, tubuhmu. Hari ini saudara mempersembahkan hartamu kepada Tuhan. Oke saja. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, oke saja. Kalau saudara mempersembahkan hartamu, uangmu untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah jompo, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, itu sangat bagus sekali. Tapi firman Tuhan datang kepada saudara saya, persembahkanlah tubuhmu, nafas hidupmu, detik kehidupanmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar dan yang kudus dan berkenan pada Allah. Hari-hari ini saya melihat ada berapa anak Tuhan, orang percaya, tubuhnya dipakai untuk hal-hal yang baik, ke tempat najis, ke tempat pelacuran, ke tempat-tempat diskotik, tempat-tempat klub, karaoke. Karaoke itu nggak salah. Tapi karaoke terus menerus kumpul dengan kawan lama, reuni teman yang lama, pacar yang lama. Lama-lama bukan karaoke, tapi kalau oce. Akhirnya hubungan berlanjut di kamar hotel. Lalu melakukan dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa percabulan. Menajiskan tubuh ini yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tahukah bahwa tubuhmu ada Roh Kudus, sucinya Tuhan. Di mana roh Tuhan tinggal di dalam tubuh ini, dalam hati ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, akibat kita bawa tubuhmu, menajiskan tubuh kita, ada banyak masalah muncul dalam kehidupan orang percaya. Ada yang jatuh sakit, sakitnya parah, bahkan sampai sulit diobati. Saudaraku, biasa Tuhan proses kita. Yang saya lihat di proses. Pertama, biasa Tuhan pakai usaha pekerja untuk proses seseorang. Kalau dia nggak bertobat sungguh-sungguh, Tuhan proses rumah tangganya. Rumah tangga ribut, kacau balau, hubungan istri, suami, anak kacau balau, konflik, bertengkar. Terakhir, Tuhan proses kesehatan kita. Kalau kesehatan saudara dan saya diambil Tuhan, sakit, dibuang ke ranjang sakit, dilempar ke ranjang sakit tubuh ini, saudara bisa apa? Tiap hari di ranjang sakit tak berdaya. Jangankan sakit parah, sakit nyut kepala pusing aja. Sebentar-bentar pusing, itu ada sudah repot saudara. Kalau itu nggak bertobat, Tuhan bisa proses lebih lama lagi. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara saya, persembahkan tubuhmu yang Tuhan beri ini, persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar dan yang kudus dan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan datang kepada saudara saya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada satu nasihat yang luar biasa diminta saudara sebagai orang percaya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita masih tinggal dalam dunia ini, tapi Tuhan nggak mau saudara saya menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih isi dunia ini? Isi dunia itu cuma 3 hal saudara. Cuma 3 hal isi dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata. Mata melihat, merekam, video, rekam. Wah, lihat kiri kanan semuanya kita lihat, semua kita lihat. Semakin banyak lihat, semakin banyak keinginan. Tauhid berdosa akan jatuh dalam dosa. Lalu keinginan daging, hawa nafsu. Waduh, saudara bisa baca di Alkitab. Apa itu hawa nafsu? Kesombongan, keangkuhan hidup. Oh, kau diberkati sombong. Sekarang enggak. Orang miskin pun bisa sombong. Udah kurus, jelek lagi, sombong pula. Waduh, ngeri saudara. Bukan hanya orang kaya yang sombong, tapi orang miskin pun bisa sombong. Ketika dia mau tolong, nggak mau ditolong, itu sombong. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu mau berkenan kepada Tuhan, berubahlah dan pembaruan budimu. Roh Kudus sanggup mengubah saudara dan saya. Kalau saya sebagai manusia, saya nggak bisa mengubah saudara. Saudara pun nggak bisa mengubah saya. Suami nggak bisa mengubah istrinya. Istri cerewet, aduh, ini aduh. Ada seorang suami bertanya, kalau istrimu mati, seandainya istrimu mati, yang cerewet, yang banyak komplain, banyak bersungut-sungut, banyak menggerutu, banyak permintaan, mati, lalu dia bangkit hidup lagi, masih mau nggak suami itu kawin sama istri itu? Wah, jangan, saya nggak mau kawin lagi, nggak mau kawin lagi, nggak mau kawin lagi. Demikian juga kalau istri ngomong, kalau suaminya yang tukang judi, mabok, morfin, narkoba, kasar, mati, lalu tiba-tiba bangkit lagi, hidup lagi, lalu tanya istrinya mau kawin lagi nggak sama suami yang mau terkawin? Aduh, jangan, ampun, saya nggak mau. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Kita memang hidup dalam dunia, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau saudara hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Bukan pencitraan, bukan rekayasa, bukan sandiwara saudara. Dan melihat hari-hari ini ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa keuangan. Uang kerja diambil. Oh, ngeri saudara, lebih ngeri daripada perusahaan. Ambil uang kerja untuk kepentingan diri sendiri. Saya nggak mau menghakimi. Saya hanya dengar dan lihat ada banyak kejadian-kejadian. Tuhan mau saudara saya mengetahui mana kehendak Bapa, mana yang baik, mana yang tidak baik. Saudara bisa memilih. Keputusan ada di tangan saudara. Hidup setiap hari diperhadapkan memilih, mengambil keputusan dan mengambil keputusan. 2 hal yang Tuhan minta. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Supaya
Itu menjadi ibadahmu yang sejati. Kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya dan juru selamat kita satu-satunya. Amin, saudara. Kalau saudara mau dan saya mau lakukan itu, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau mau kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang benar dan yang kudus dan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Itu ada ibadah kami yang sejati. Dan Engkau mau kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi serupa dengan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami nggak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali jatuh dalam dosa, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jatuh bangun dan jatuh bangun dan jatuh bangun. Kami datang. Ampuni kami itu. Ampuni kami, Allah. Apa artinya hidup ini tuh? Kalau hidup kami tidak untuk Tuhan, semuanya sia-sia ya. Tuhan, sore ini kami mau menyatakan di hadapan-Mu. Kami mau hidup bagi Tuhan. Hidupku yang kuhidup sekarang karena anugerah-Mu. Aku hidup karena Kristus mati suatu keuntungan. Kami sadar Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kami. Tuhan punya kendali atas hidup kami. Karena itu kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Dan kami menjadi serupa dengan Tuhan. Tolong kami. Hari-hari ini kami jatuh dalam berbagai dosa dan akibat dosa itu mengerikan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh itu. Ampuni kami. Sepanjang minggu ini kami mau bahas akibat dosa, akibat dosa, akibat dosa. Maka kami disadarkan. Kami kembali kepada Tuhan. Tolong kami itu. Tolong umat. Tolong kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Bisnismu. Karirmu. Masa depan keluargamu. Diberkati. Apapun yang kau kerjakan. Kiranya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami mau menerima berkat. Dia berkat dari apa-apa yang berlimpah-limpah. Dan kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus. Menyertai kami mulai hari ini. Sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Nama saya, nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Sampai jumpa di next video. Haleluya. Amin.